Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 8 dengan materi koordinat kartesius, dan di sini kita akan membahas tentang kedudukan titik pada bidang kartesius. Seperti biasa, sebelum memasuki pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah menonton video ini, Ibu harap Ananda mampu memahami maksud dari koordinat kartesius dan bidang kartesius. Selanjutnya, Ananda mampu memahami istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius. Dan yang terakhir, Ananda mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, langsung saja kita masuki pada materi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan bidang dan titik kartesius? Jadi yang pertama tentunya kita harus mengetahui dahulu pengertian bidang dan koordinat kartesius. Yang pertama kita lihat bidang kartesius. Bidang kartesius adalah bidang yang memiliki dua sumbu, yakni sumbu X atau sumbu yang membentang secara horizontal, dan sumbu Y, ini sumbu yang membentang secara vertikal. Mana dia? Ini dia. Ini adalah sumbu yang namanya sumbu X, ini sumbu yang membentang secara horizontal atau sumbu yang membentang dari kiri ke kanan. Kemudian yang mana sumbu Y? Ini dia sumbu Y, sumbu tegak atau sumbu vertikal. Nah, perpotongan antara sumbu X dan Y, mana dia perpotongannya? Ini dia. Ini adalah merupakan perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y, kita sebut juga dengan titik pusat atau titik 0. Kemudian sebelah atas dari titik 0 itu Y-nya bernilai positif, dan sebelah bawah dari titik 0 Y-nya bernilai negatif. Nah, bidang inilah yang kita sebut dengan bidang kartesius. Jadi ini merupakan yang dinamakan bidang kartesius. Kemudian selanjutnya kita lihat pengertian dari koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah posisi suatu titik dalam bidang kartesius. Jadi titik yang berada dalam bidang kartesius ini dinamakan dengan koordinat kartesius. Nah, penulisan dari koordinat kartesius itu ialah kurung biasa, kemudian X, Y ditutup lagi dengan kurung. Ini merupakan penulisan koordinat kartesius. Untuk lebih jelas, di sini Ibu kasih contoh, misalnya titik A ini terletak pada posisi 3,2. 3 ini kan X, ya, penulisannya kan X, Y. Jadi 3 ini adalah sumbu X dan 2 adalah sumbu Y, jadinya X, Y. Jadi kalau kita lihat X-nya 3, ini dia, dan Y-nya ialah 2. Jadi di mana letak titiknya? Kita lihat ya, di sini merupakan letak dari titik A atau koordinat kartesius dari titik A. Ini dia 3,2. Bisa paham ya? Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua. Apa saja istilah-istilah yang ada pada bidang kartesius? Yang pertama yang kita perlu ketahui, istilah-istilah dalam bidang kartesius ialah sumbu X atau sumbu yang membentang secara horizontal dari kiri ke kanan. Ini dia, Ibu buat sumbunya warna oranye. Ini merupakan sumbu X. Yang warna oranye adalah sumbu X, sumbu yang membentang dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui adalah sumbu Y atau sumbu yang membentang secara vertikal, yakni dari atas ke bawah. Di sini Ibu kasih warna pink. Nah, ini merupakan sumbu Y. Bisa Ananda lihat dengan jelas? Ibu rasa sampai di sini Ananda masih mudah untuk memahaminya ya. Berikutnya, masih ada lagi istilah lain yang perlu Ananda ketahui dalam bidang kartesius, yakni ialah posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat X, Y. Nah, ini juga sudah Ibu singgung di pembahasan yang pertama tadi ya, sebelumnya. Koordinat kartesius itu ditulis dalam bentuk koordinat kurung biasa, kemudian X, Y ditutup dengan kurung lagi. Nah, di mana X saja itu merupakan absis, dan Y saja merupakan ordinat. Jadi X saja disebut dengan absis, Y itu merupakan ordinat. Gimana nih? Kalau masih belum paham, Ibu kasih contoh. Misalnya koordinat titik A. Nah, berapa koordinat titik A ini?
Nah, untuk melihat koordinat titik A, kira-kira dia terletak pada koordinat titik berapa? Nah, untuk lebih jelas kita kasih dia garis putus-putus. Ini dia, untuk X-nya titik A terletak pada 2. Berarti kita tulis dong kurung biasa 2, koma, dan Y-nya terletak pada 3. Berarti untuk koordinat titik A adalah 2,3. Bisa Anda lihat dengan jelas ya, ini dia titik A. Ini titik A, untuk sumbu X-nya dia terletak pada 2, dan Y-nya terletak pada 3. Berarti 2,3. Kemudian absis titik A-nya berapa? Ingat absisnya kan nilai X saja. Berarti nilai X saja adalah 2. Kemudian ordinat titik A, ordinat ialah kan Y-nya. Y adalah ordinat. Berarti ordinat titik A adalah 3. Bagaimana? Apakah sudah paham? Kalau misalnya masih belum paham, kita lihat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada titik B, Ibu buat ya, titik B. Kemudian koordinat titik B itu terletak di mana? Nah, yang pertama kita lihat dulu di sumbu X-nya. Sumbu X-nya dia terletak pada, ini dia, kita kasih garis putus-putus, bisa Anda lihat dengan jelas. Ya, dia terletak pada negatif 2. Sedangkan untuk sumbu Y-nya dia terletak di negatif 3. Berarti koordinat titik B ialah negatif 2,3. Kemudian absis titik B berapa? Absisnya adalah negatif 2. Kan absis ini kan nilai X saja. Ini dia nilai X. Absisnya negatif 2 dan ordinat titik B-nya adalah negatif 3. Nah, Ibu rasa Ananda masih mudah memahami untuk yang ini ya. Kemudian berikutnya masih lagi istilah pada bidang kartesius. Nah, bidang kartesius ini terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Kenapa dia disebut dengan kuadran? Karena dia terbagi menjadi 4 wilayah. Nah, kita lihat apa saja wilayah-wilayah pada bidang kartesius. Yang pertama ada kuadran 1. Nah, kuadran 1 ini ialah di mana posisi X, sumbu X-nya positif dan Y-nya juga positif. Sedangkan kuadran 2 ini terletak pada sumbu X negatif dan Y positif. Kuadran 3 terletak pada sumbu X negatif dan Y negatif. Dan kuadran 4 terletak pada posisi sumbu X positif dan Y negatif. Kalau terlihat seperti ini, tentunya Ananda masih ragu ya di mana kira-kira letak wilayah dari kuadran 1. Maka kita lihat saja langsung pada bidang kartesiusnya. Bidang kartesiusnya untuk kuadran 1, X positif dan Y positif. Mana dia? Ini dia. Ini merupakan sumbu X positif dan Y positif. Berarti wilayah ini ialah wilayah kuadran 1. Kemudian kita lihat lagi kuadran 2. Kuadran 2 ini sumbu X-nya negatif dan Y-nya positif. Mana sumbu X negatif? Ini dia sumbu X negatif. Kemudian mana dia sumbu Y positif? Nah, ini dia masih sumbu Y positif. Berarti kuadran 2 terletak di daerah sini ya, Anda. Ini merupakan daerah kuadran 2. Bisa lihat dengan jelas ya. Kemudian kuadran 3 itu posisi X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. X negatif yang mana? Ini dia. Kemudian Y negatif yang mana? Ini dia. Oh, berarti dapat langsung kita ketahui bahwa daerah dari kuadran 3 ialah yang ini. Ini merupakan daerah kuadran 3, X negatif dan Y negatif. Yang terakhir ada kuadran 4. Kuadran 4 ini terletak pada wilayah X positif dan Y negatif. Mana X positif? Yang ini. Ini adalah X positif dan Y negatif yang mana? Yang ini. Oh, berarti kuadran 4 di mana letaknya? Ini adalah wilayah kuadran 4. Bagaimana Anda? Kalau misalkan masih belum paham atau kurang paham, silahkan diulang-ulang lagi muter videonya. Kemudian berikutnya kita akan membahas jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, jadi untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X, maka kita ambil saja nilai Y positif. Ini merupakan rumus cepatnya ya. Jika kita ingin mengetahui jarak titik terhadap sumbu X, maka kita ambil saja nilai Y positif. Tapi jika kita ingin mengetahui jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X positif. Jadi ini kebalikan ya. Jika kita ingin mengetahui jarak titik terhadap sumbu X, maka kita ambil sumbu Y positif, nilai sumbu Y positif. Tapi jika kita ingin mengetahui jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai dari X yang positif. Bagaimana? Apakah Anda bisa paham? Nah, untuk lebih memahami, di sini Ibu sudah sediakan contoh. Nah, untuk jarak titik A terhadap sumbu Y, mana dia titik A? Apakah Anda sudah bisa lihat? Ya, ini dia titik A. Berapa kira-kira jarak titik A terhadap sumbu Y? Yang dimintanya kan terhadap sumbu Y nih, berarti kita ambil nilai
X positif. Ya, karena yang dimintanya adalah sumbu Y. Kita ambil nilai X positif. Yang pertama kita lihat dulu titik A ini terletak di mana. Nah, untuk nilai X-nya, ternyata titik A ini terletak pada 4. Kemudian Y-nya itu terletak pada 1. Sedangkan yang ingin kita ketahui adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Yang kita ambilkan nilai X positifnya. X positifnya mana? Ini dia, 4. Berarti jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 4. Nah, ini merupakan rumus cepatnya. Tapi Ananda juga bisa menghitungnya secara manual. Bagaimana bisa tahu jarak titik A terhadap sumbu Y ini adalah 4? Ya, kita hitung saja dari sini. Satuan kotak 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan jaraknya. Nah, makanya dia 4. Hitung saja dari kotak ini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk rumus cepatnya, sebaiknya Ananda menggunakan rumus ini ya. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, jarak titik B terhadap sumbu X. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah jarak titik B terhadap sumbu X. Nah, kalau kita ingin mengetahui sumbu X, yang kita ambil adalah nilai Y positif. Nah, kita lihat dulu. Di sini letak titik B-nya, kalau untuk X-nya berada pada negatif 4 ya. Kemudian untuk Y-nya berada pada negatif 3. Sedangkan yang harus kita ambil adalah nilai Y positif. Jadi, kalau kita menulis jaraknya, maka nilai Y-nya ini harus positif. Walaupun terletak pada negatif 3, karena yang ditanyanya adalah jarak titik terhadap sumbu X, maka yang kita tulis adalah tetap pada nilai Y positifnya. Jadi tidak negatif 3 kita tulis, tapi positif 3. Nah, ini hanya berlaku jika kita mencari jarak titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Jadi begini, jadi tidak boleh ada nilai yang negatif, sekalipun di sini letaknya negatif. Ketika kita ingin menuliskan jaraknya, maka tetap nilai positif yang harus kita tuliskan. Bagaimana? Apakah bisa paham Ananda? Bisa ya? Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal kedudukan titik pada bidang kartesius. Kita lihat soal pertama, absis dari titik K, X-nya negatif 8 dan Y-nya adalah negatif 2 adalah, nah ini yang ditanyakannya adalah absis A negatif 8, B negatif 2, C adalah 1, dan D adalah 5. Yang ditanyakannya adalah absis saja, absis dari titik K. Kalau Ananda masih ingat yang Ibu jelaskan tadi, tentunya Ananda langsung tahu nih jawabannya apa. Ingat, untuk penulisan koordinat kartesius itu X, Y ya, penulisannya adalah X, Y. Di mana X adalah absis dan Y adalah koordinat. Nah, dari formula ini, Ibu yakin Ananda pasti langsung tahu nih, absis dari titik K adalah ini, X, Y. X-nya berapa? Negatif 8. Yang ditanyakan absis saja. Oh, berarti jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A, negatif 8. Negatif 8 merupakan absis dari titik K. Bisa ya? Paham? Kemudian, Ibu lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan bidang kartesius berikut. Mana nih? Ini yang di sampingnya. Perhatikan bidang kartesius ini ya. Ini soalnya, koordinat titik N adalah, ayo, koordinat titik N. Mana dia titik N? Nah, ini dia titik N. Titik N berada di koordinat berapa? Ayo, yang pertama 2,3, B 3,3, C 2, negatif 1, D adalah negatif 2, negatif 1. Nah, untuk penyelesaiannya tentunya yang pertama kita lihat dulu di sumbu X-nya. Sumbu X-nya, N ini berada pada titik berapa? Ya, ini tepatnya dia berada pada 2 ya. Pada 2. Di sumbu X dia berada pada 2. Kemudian untuk sumbu Y dia di negatif 1. Berarti titik N ini berada pada 2, negatif 1. Berarti jawabannya adalah C. Bagaimana? Apakah Anda bisa paham? Ibu harap Anda bisa paham ya. Kalau misalnya belum paham, silahkan diputar ulang videonya atau langsung bisa bertanya ke Ibu via WA pribadi ya. Kemudian kita lihat soal yang ketiga. Perhatikan bidang kartesius berikut. Nah, ini dia bidang kartesiusnya. Perhatikan ya, bidang kartesius ini. Dia bilang, titik yang ada di kuadran 3 adalah, nah kali ini soalnya membahas tentang kuadran. Jadi titik yang ada di kuadran 3 adalah, kalau Ananda masih ingat, Ibu yakin Ananda langsung tahu mana titik yang berada pada kuadran 3. Yang A, titik M dan N, mana dia? Ini dia, titik M dan N. Yang B, titik O dan P, ini dia, titik O dan P. Yang C, titik K dan L, mana dia? Ini titik K dan L. Yang D adalah titik I dan
R. Mana dia? Ini dia, titik I dan R. Ingat kuadran 3 itu adalah wilayah yang dimana nilai X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Mana dia? Ini dia dong. Kita lihat ini X-nya negatif dan ini Y-nya juga negatif. Berarti titik yang berada pada kuadran 3 adalah titik O dan P. Nah, ini KL ini adalah kuadran 1, MN kuadran 2, OP kuadran 3, dan QR adalah kuadran 4. Sedangkan yang ditanya adalah kuadran 3. Jadi jawabannya adalah ya B, titik O dan titik P. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir. Jarak titik M, negatif 4 dan negatif 2 dengan sumbu Y adalah, nah ini dia menanyakan jarak titik M, negatif 4, negatif 2. Jawabannya yang A, 2, B, negatif 4, C, negatif 2, D adalah positif 4. Nah, untuk jarak ini baru kita bahas tadi ya. Di sini yang ditanyakannya adalah jarak titik M dengan sumbu Y. Nah, jarak terhadap sumbu Y untuk mencarinya ialah kita ambil nilai X positif. Sedangkan untuk jarak terhadap X, untuk menentukannya kita ambil nilai Y positif. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakannya adalah jarak titik M, negatif 4 dan negatif 2 dengan sumbu Y. Yang ditanyanya sumbu Y berarti yang kita ambil adalah nilai X positif. Mana nih nilai X-nya? Ini dong, X, Y kan? Ini X, ini Y. Yang diambil adalah X positifnya. Sedangkan di sini posisinya kan X-nya negatif. Tapi untuk menentukan jarak, maka yang kita ambil harusnya X-nya adalah positif. Jadi jawabannya adalah positif 4. Berarti jawabannya adalah D. Bagaimana? Paham Ananda? Semoga Ananda bisa paham ya. Nah, selanjutnya ini dia soal latihan yang harus Ananda kerjakan. Selain catatan video ini yang Anda tulis, ini dia soal yang untuk dan harus Ananda kerjakan. Yang pertama, gambarlah titik A 2,4, B negatif 3,1, C negatif 1, negatif 3, dan D 2, negatif 3. Kemudian tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Dan yang ketiga ialah tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Nah, selamat mengerjakan soal latihannya. Ibu harap Ananda semua langsung bisa mengerjakannya dan bisa menjawabnya dengan benar semua. Karena semua soal ini sudah Ibu bahas pada video ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Ibu harap Ananda semua bisa paham terhadap materi pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.